Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat berjumpa kembali di tanggal 15 Desember tahun 2020 ini. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih. Engkau Allah yang begitu setia, yang mendampingi kami dari hari ke hari, sehingga kami boleh menapaki sampai pada pertengahan bulan Desember 2020 ini. Kiranya kami terus mendapatkan hikmat dari Tuhan untuk kami pakai di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari 2 Raja-Raja, pasalnya yang kedua, ayat 20 dan ayat 21. Jawabnya, ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika membaca bacaan kita ini, sebetulnya saya baca dari perikop sebelumnya. Nah, ketika saya membaca dari perikop sebelumnya ini, membawa saya teringat akan film Aladin, ya, film yang berasal dari 1000 negeri, ya, atau negeri 1000 malam, 1001 malam, ya. Di situ bercerita tentang banyak sekali cerita-cerita, dan salah satunya adalah cerita tentang Aladin. Nah, suatu saat Aladin menemukan sebuah semacam cawan begitu, lalu kemudian dari cawan itu keluar jin, ya. Lalu jin itu mengajukan kesempatan kepada Aladin untuk mengajukan 3 permintaan. Lalu Bapak Ibu, Aladin mengajukan permintaan-permintaannya atau harapan-harapannya. Nah, perikop yang saya baca ini berbicara tentang Elisa yang mempunyai harapan, yang mengajukan permintaan kepada Elia, nabi yang lebih senior yang sebentar lagi akan meninggalkannya. Lalu apa yang dikatakan oleh Elisa kepada Elia, yaitu dia meminta agar diberikan kepadanya 2 bagian roh dari Elia kepada dia, begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa Elisa meminta 2 bagian roh dari Elia? Karena Elisa tahu bahwa setelah Elia pergi terangkat ke surga, maka ialah yang akan melanjutkan pekerjaan-pekerjaan Elia sebagai seorang utusan Tuhan. Karena itu, menurut hikmat yang ada padanya, dia membutuhkan dukungan 2 roh yang ada pada Elia untuk dirinya, agar ia dapat menjalankan tugas perutusan dari Allah itu. Nah, saya menafsirkan 2 roh yang diminta oleh Elisa kepada Elia, itu adalah yang pertama, yaitu roh memberitakan firman atau bernubuat. Artinya Elisa ingin agar dia memiliki kemampuan untuk menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kehendak Tuhan, yaitu nubuat Tuhan itu dengan baik, seperti yang pernah terjadi pada Elia. Lalu kemudian dia juga meminta agar Tuhan memberikan roh atau kekuatan untuk membuat mujizat-mujizat. Nah, Bapak Ibu, mujizat yang kita baca ini adalah mujizat yang terjadi setelah Elia terangkat ke surga. Lalu kemudian Elisa mendapatkan pengaduan dari suatu masyarakat tertentu di sebuah kota, bahwa kota mereka adalah kota yang baik. Tetapi sayangnya sumber mata air mereka itu adalah sumber mata air yang tidak baik untuk kesehatan. Air itu kalau diminum akan mengakibatkan kematian atau membuat atau menyebabkan keguguran bayi-bayi
yang masih ada di dalam kandungan ibunya. Lalu kemudian Elisa mengatakan kepada para penduduk itu, tolong bawakan ia garam. Lalu garam itu ditaruh di sebuah pinggan. Nah, penduduk ini melakukan persis seperti yang Elisa minta, yaitu mengambil sebuah pinggan lalu menaruh dalam pinggan itu garam, kemudian diserahkan kepada Elisa. Lalu Elisa membawa pinggan yang ada garam ini ke sumber mata air tadi untuk ia lakukan sesuatu. Lalu ternyata Elisa membuang garam yang tadi diberikan oleh penduduk tersebut yang ditaruh di dalam pinggan, dibuangkan kepada sumber mata air itu. Nah, setelah itu Bapak Ibu Saudara, dikatakan oleh Elisa bahwa sejak hari itu mata air itu adalah menjadi sumber mata air yang baik, layak untuk diminum dan memberikan kehidupan. Ini artinya apa Bapak Ibu? Ini artinya bahwa Tuhan menolong masyarakat tersebut melalui Elisa dengan cara yaitu membuat supaya sumber mata air mereka untuk menghidupkan mereka itu menjadi sumber mata air yang baik. Artinya bahwa Tuhan itu sangat peduli dengan keperluan-keperluan, kebutuhan-kebutuhan, permasalahan-permasalahan manusia. Nah, Elisa ini cuma alat dari Tuhan yang Tuhan pakai untuk menolong umat. Jadi firman ini mau menyampaikan kepada kita bahwa senantiasa Tuhan itu menyediakan pertolongan-pertolongan kepada kita umatnya. Ketika kita menyampaikan persoalan kita, entah kita menyampaikannya secara langsung kepada Tuhan, atau ketika kita menyampaikan kepada orang-orang utusan Tuhan, lalu orang tersebut membawa persoalan kita kepada Tuhan, maka Tuhan mengutus orang-orang tertentu untuk memberikan pertolongannya kepada kita. Maka tema hari ini adalah mujizat Tuhan tetap bisa terjadi karena Tuhan peduli kepada kita. Mujizat Tuhan bisa terjadi karena Tuhan memang peduli kepada kita. Bapak Ibu, dalam kondisi apapun kita saat ini, janganlah khawatir, Tuhan perhatian. Tuhan tetap peduli kepada kita. Dan Dia senantiasa mempersiapkan orang-orang tertentu yang Dia utus untuk menolong kita. Tetaplah percaya kepada Tuhan, tetaplah yakin kepada Tuhan, jangan pernah tawar hati. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Mujizat Tuhan senantiasa dapat terjadi sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Bagi kami manusia yang lemah, kiranya kami tetap menaruh percaya kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, tidak pernah menjadi tawar hati, membawa persoalan-persoalan kami kepada Tuhan, maka kami akan mendapatkan jawaban yang indah dari Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan keluarga kami menyerahkan pekerjaan kami, usaha-usaha kami. Kami juga menyerahkan pergumulan-pergumulan di tengah-tengah masyarakat, terutama kondisi di akhir tahun ini yang belum menunjukkan tanda yang lebih baik seperti yang kami harapkan, yaitu pandemi COVID ini bisa segera berlalu. Tetapi Tuhan, kami percaya bahwa kuasa Tuhan, mujizat Tuhan tetap berlaku, tetap dapat terjadi. Tuhan peduli kepada kami. Kiranya kami tetap percaya kepada Tuhan dan tidak pernah menjadi tawar hati. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Amin.